Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika kelas 11, masih mengenai aplikasi turunan. Dalam video ini akan saya jelaskan bagaimana kita membuat sketsa grafik dan mencari nilai optimumnya. Kita mengingat dulu, dalam grafik ini kita bisa menebak, pasti di sini gradiennya adalah positif. Jadi turunannya, kemudian X-nya dimasukkan ke dalam turunannya, maka dia akan bernilai positif. Kemudian di sini mesti 0 karena dia gradiennya 0. Kemudian di sini dia negatif, kemudian 0 lagi, yang di sini kemudian positif lagi. Kemudian kalau misalkan yang kita tanyakan ada sebuah fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat tambah 9x. Tentukan nilai minimal dan nilai maksimal grafik f(x). Nilai minimal itu hijaunya ada di mana, y-nya ada di mana. Pada interval 0 kurang dari x kurang dari sama dengan setengah. Jadi di antara 0 dan setengah. Kalau dilihat dari grafiknya, jadi ini posisinya dia sudah ada sketsanya. Kita nyari nilai minimal dan nilai maksimalnya. Nilai minimal di antara 0 dan setengah x-nya. 0-nya di sini, x-nya setengahnya di sini. Dia grafiknya naik otomatis. Nilai minimal nanti ada di 0 dan nilai maksimal nanti pasti ada di setengah. Jadi ini nanti nilai minimal. Ini nilai min dan ini nilai maksimal. Caranya gimana? F-nya di 0-nya disubstitusikan ke f(x), bukan turunannya ya. Kalau turunan untuk mencari gradien, kalau nilai itu gunakan f(x)-nya atau fungsi asalnya. 0 pangkat 3 dikurangi 6 kalikan 0 tambah 9 kalikan 0, jelas dia sama dengan 0. Cocok ya di sini gambarnya, y-nya ada di 0. Jadi nilai minimumnya di interval 0 dan setengah itu adalah 0. Kemudian nilai maksimalnya, maksimal dia kan paling tinggi, berarti di antara sini. Di X sama dengan setengah, berarti nilai maksimumnya setengah pangkat 3 dikurangi 6 kalikan setengah kuadrat tambah 9 kalikan setengah. Berarti berapa? Setengah pangkat 3 yaitu 1/8 dikurangi 6 kalikan setengah kuadrat 1/4 tambah 9 kalikan setengah 9/2 sama dengan 1/8 dikurangi, ini saya samakan penyebut ya. Oke, ini dulu 6/4 plus 9/2. Kemudian disamakan penyebut 1, 6 kalikan 2, 12, 9 kalikan 4, 36. Jadi nilai maksimumnya yaitu 25/8 atau sekitar 3 koma. Kalau dia digambar di sini berarti benar dia sekitar 3 koma sedikit. 2 koma kurang dari 3 di sini ya. Kemudian di antara 0 kurang dari X kurang dari 2. Oke, sekarang di antara 0 X sama dengan kurang dari 2, dilihat 0 sampai 2, jelas nilai minimumnya nanti berarti kemungkinan ada di sini. Karena apa? Karena 2 dia masih di atas sini, ya kan? Bisa dicek nanti ini hasilnya berapa, 0 berapa, 2 berapa. Kalau nilai maksimumnya jelas dia ada di puncak sini, jadi nanti ada di X sama dengan 1. Berarti nanti
Berarti bukan ada di sini ataupun di sini, tapi ada di maksimalnya ada di X sama dengan 1, kemudian minimumnya kita nanti cek. Berarti ini F X sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 6 kalikan 1 plus 9 kalikan 1 sama dengan 1 dikurangi 6 tambah 9 sama dengan 4. Pas seperti di gambar dia ada di 4 sini. Kemudian kalau minimumnya, kalau enggak, nilai minimumnya nolnya di sini, 2-nya di sini. Jadi kemungkinan ada di X sama dengan 0. Coba kita cek kalau enggak di 0 di 2. Berarti dia kalau F X sama dengan 0 kita sudah dicari ini 0. Kemudian kalau X sama dengan 2 berarti F-nya berapa? 2 kuadrat pangkat 3 min 6 kalikan 2 kuadrat tambah 9 kalikan 2. 8 dikurangi 2 kuadrat 4. 4 kalikan 6. 2 kuadrat 4. 4 kalikan 6. 24. 9 kuadrat 18. Kemudian berarti 18 tambah 8 26 dikurangi 24 jadi 2. 2 sama 0 masih kecil 0. Jadi nilai minimumnya ada di 0. Ini nilai minimum. Ini nilai maksimumnya. Untuk interval 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Kemudian kalau yang di antara 2 dan 4. Di antara 2 dan 4. Maka nanti ini minimumnya ada di 3. Maksimumnya nanti dicek antara 2 dan 4. Berarti nanti minimumnya ada di X sama dengan 3. Bukan 3 ya nilai minimumnya. Di X sama dengan 3. Maksimumnya kalau tidak X sama dengan 2, berarti X atau ya X sama dengan 4. Nanti dicek mana yang lebih rendah, yang mana yang lebih tinggi. Contoh soal. Biasanya contoh soalnya berupa nggak ada gambarnya. Kita harus gambar sketsa dulu. Diketahui diberikan fungsi Gx sama dengan 2x kuadrat dikurangi sepertiga X pangkat 3. Tentukan nilai minimum dan nilai maksimum di interval negatif 1 kurang dari. Tentukan nilai minimum dan nilai maksimum di interval negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Tentu kita harus membuat sketsanya dulu. Sketsanya gimana? Biasanya kalau fungsi biasa kita nyari memotong sumbu X, memotong sumbu Y. Kalau ini cukup cari turunannya saja. Berarti turunan dari ini ya. 2-nya turun. 2 kurangi 1 negatif sepertiga. 3-nya turun ke sini. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Oke. Kemudian kita nyari titik stasioner. Cari titik stasioner tuh berarti Gx sama dengan 0. Karena apa? Karena kita nggak tahu fungsinya itu naik atau turun atau nanti ternyata menggok-menggok seperti ini, maka kita harus nyari titik stasionernya dulu. Titik stasioner itu ketika G aksen X sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Difaktorkan seperti biasa. Dari sini kita peroleh X sama dengan 0 dan yang ini 4 kurangi X sama dengan 0. Berarti 4 sama dengan X. Jadi titik stasionernya adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan 0. Kemudian kita bikin grafik.
Ini misalkan grafik sumbu Y, di sini adalah titik stasioner yang penting-penting saja, 0, di sini 4. Kemudian kita menentukan bagaimana di sini naik apa turun, di sini kan titik stasioner nanti. Naik apa turun pakainya apa? Pakai gradien. Cek titik di sini, cek titik. Yang ada di sini berapa? Negatif 1. Dimasukkannya ke G aksen. Berarti berapa? Negatif 1. 4 kalikan negatif 1 dikurangi negatif 1 kuadrat. Berarti dia negatif 4 tambah 1. Berarti dia negatif. Berarti dia negatif. Kalau negatif berarti dia turun, dan negatif. Negatif. Berarti dia turun. Titik beloknya di sini. Kemudian cek titik yang di tengah berapa? Oh, saya ambil satu yang paling kecil saja. G aksen X sama dengan 1. 4 kalikan 1 kuadrat, ini kuadrat ya. Duduk salah. Yang atas sudah benar ya. Ini negatif. Oh, saya kasih biru saja. Ini negatif. Kemudian yang G aksen X sama dengan 1 berarti 4 kalikan 1 negatif 1 kuadrat sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti dia positif. Berarti nanti grafiknya akan naik. Set. Dia positif. Sampai suatu titik stasioner. Kemudian cek titik yang sebelah sini. Dia yang lebih besar daripada 4 berapa? Ambil yang 5 lah. Boleh 6, boleh berapa, terserah. Boleh 10 juga boleh. Pakainya ini 4 kalikan 4x berarti 4 kalikan 5 dikurangi 5 kuadrat. Hasilnya negatif 5. Berarti dia hasilnya adalah negatif. Berarti grafiknya dia turun. Kemudian dari sini kita baru nyari nilai minimum dan nilai maksimum di interval negatif 1 X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Berarti negatif 1 itu ada di sini, interval di antara sini sampai 3. Berarti jelas nanti nilai minimumnya ada di X sama dengan 0. Nilai minimum ada di X sama dengan 0. Berarti kita harus kembalikan ke fungsi awal. Fungsi awalnya apa? 2x kuadrat negatif sepertiga X pangkat 3. Kemudian, oke, berarti kembalikan ke awal. Saya pakai hitam saja. Sama dengan 0. G ya ini ya, bukan G aksen. Kalau G aksen untuk ngecek, kalau ini untuk mencari nilainya, nilai minimum. 2 kalikan 0 dikurangi sepertiga kalikan 0. Ini ada pangkatnya, sama aja. Hasilnya berapa? 0. Jadi nilai minimumnya adalah 0. Di titik X sama dengan bukan. Waduh, salah. Oh ya benar. Jadi di titik X sama dengan 0 dengan nilainya adalah 0.
Kalau nilai maksimalnya berapa? Kemungkinan karena min 1 ada di sini, X-nya min 1 ada di sini, kemudian X-nya negatif 3, X-nya 3 ada di sini, kemungkinan kalau enggak di negatif 1 yaitu ada di 3. Kita cek saja, negatif 1 atau di 3. Dua kalikan negatif 1 kuadrat 1, negatif 1 pangkat 3 negatif 1. 2 dikurangi negatif kalikan negatif dia positif. Kemudian ketika X sama dengan 3 berapa? Dihitung juga. X sama dengan 3 berarti 3 kuadrat 9, 3 pangkat 3 berarti dia 27. Ini jadinya 9. 2 kalikan 9, 18 dikurangi 9 berarti 9. Lebih besar mana? Lebih besar yang ini. Berarti nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya adalah 9. Oke, sudah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.